Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Allah itulah yang kami sembah pada kesempatan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari pengurapan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Turun dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini Tuhan, agar kami merasakan damai sejahtera yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, benar-benar keluar dari hati kami yang paling dalam mengasihi Engkau. Pengurapan-Mu turun atas kami. Biarlah rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini hidupku
Mari kita bersekutu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bisa berkumpul, beribadah, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan setiap kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa kesempatan yang Kau berikan ini adalah anugerah, bahwa kami masih sehat, masih punya kesempatan, masih ada tempat bernaung, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada keluarga. Semua Engkau mengatur dengan begitu baik dan sempurna. Dan ketika kami datang kepadamu, bukan berarti kami kuat. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Ada yang mungkin datang karena kurang sehat, ada yang datang dengan berbagai permasalahan, mungkin sedang menghadapi jalan buntu, atau mungkin menghadapi suatu kehancuran, atau keluarga lepas keluarga. Ketika kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau kenal kami secara pribadi. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau masih memegang kendali atas hidup kami. Itu sebabnya walaupun datang dengan kelemahan, biar kiranya Engkau lihat hati kami, hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh meyakini bahwa kami adalah umat-Mu. Engkau mengenal kami secara pribadi, bahkan Engkau memanggil nama kami. Biar kiranya segala puji sembah hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya Engkau yang berbicara, firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan. Dan kami percaya ini adalah saat yang tepat, dan ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin berbicara dan menolong kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya firman itu berkata, dan langsung kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana seminggu ini? Sehat? Baik? Ada yang sakit? Ada yang kekurangan? Tapi kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, kesusahan, masalah, atau persoalan memang tidak akan pernah habis. Tetapi satu hal, Tuhan akan terus memberikan kita kemenangan. Buktinya kalau kita masih ada sampai hari ini, itu artinya kita masih tetap kuat, iman kita masih tetap teguh. Memang goyang-goyang dikit, tapi buru-buru Tuhan kasih kekuatan lagi. Seperti Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, kata Rasul Paulus gitu ya, justru di situ aku melihat kekuatan Tuhan. Tapi jangan salah loh, jangan jadi kita jadi pengennya lemah terus. Justru ketika itulah kita lihat kemuliaan, kita lihat kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya Allah mengasihi kita. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang kasih. Apa sih itu kasih? Oh, aku tahu Om, kalau kasih itu adalah kami yang muda-muda saling mengasihi dong nih, gitu ya, sama pacar. Kalau sama yang lain, sorry aja deh, bukan kali, bukan seperti itu ya. Mari kita baca 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mempunyai karunia untuk mengetahui segala rahasia, aku punya karunia untuk memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dahsyat banget nih apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu ya, dia guru, dia keturunannya, pengetahuannya dan lain-lainnya juga warga negara Roma saat itu ya. Jadi
kayaknya segala sesuatu ada sama dia. Rasul Paulus bilang, kalau aku punya karunia pengetahuan, aku punya bermacam-macam, tapi kalau aku tidak punya kasih, kata Rasul Paulus, semuanya enggak berguna. Jadi sebetulnya kasih itu apa sih? Kayaknya sebegitu dahsyatnya kasih itu, dan kira-kira ciri-cirinya apa gitu kalau yang punya kasih itu gitu. Jadi kita lihat dulu ya dari hal yang paling mendasar. Kita baca dalam Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi awal pertama nih, Tuhan menjadikan manusia menurut peta dan teladannya, menurut segambar dengan Allah. Artinya manusia itu dibuat oleh Tuhan itu mulia, sebab segambar dengan Allah sendiri. Jadi itulah manusia. Lalu apa sih hubungannya? Nah, kalau kita memiliki kasih, kita mulai memandang setiap orang, siapapun dia itu mulia, karena dia itu dibuat, diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan Tuhan. Jadi kalau dari situ saja kita bisa melihat bahwa orang lain itu juga mulia, bukan cuma kita. Kau siapa kau? Apalagi dia? Ya kau itu. Oh, tidak begitu. Kita melihat bahwa setiap pribadi, setiap orang, bahkan karyawan kita kah atau siapapun yang bersama kita, kita pandang dia itu juga mulia. Itu artinya ada kasih di dalam hati kita. Itu hal yang paling mendasar untuk kita bisa merasakan apakah kita mempunyai kasih. Kenapa begitu? Karena tadi kita sudah baca, Rasul Paulus bilang, sekalipun aku punya menguasai pengetahuan, semua pengetahuan, sekalipun aku bisa bermacam-macam bahasa, sekalipun aku punya iman sampai gunung itu terbang, sampai pindah gitu ya, enggak ada gunanya kalau kita enggak punya kasih. Nah, ternyata ketika dari hal yang paling sederhana kita bisa melihat saudara kita itu juga orang yang mulia di hadapan Tuhan, artinya kita bisa menghormati, melihat dia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Ketika kita bisa memandang orang lain seperti itu, sama seperti kita mulia di hadapan Tuhan, itu suatu pertanda awal bahwa ternyata kita mempunyai kasih. Kalau kita tidak bisa melihat seperti itu saja, berarti sia-sialah apa yang kita miliki menurut Rasul Paulus ya. Nah, berikutnya kita copkan lebih dalam lagi bagaimana kasih itu. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lalu ternyata yang berpengetahuan sekalipun satu saat akan lenyap. Barangkali apakah dia tiba-tiba pikun, lupa semua gitu ya, yang nggak tahu lah. Pokoknya itu tidak menjamin bisa lenyap. Apalagi bernubuat, Tuhan pakai aku, suatu ketika Tuhannya stop, udah kagak bisa apa-apa lagi gitu ya. Atau berbahasa roh, aku langsung berbahasa roh karena Roh Kudus ada sama aku. Ya kalau tiba-tiba berhenti, itu juga tidak ada gunanya. Tetapi yang namanya kasih itu tidak akan berhenti. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun permasalahan yang kita hadapi, seberat apapun tekanan-tekanan, kalau kasih itu masih ada, dia tetap ada. Dia tetap ada, tetap mengasihi. Sebab contohnya adalah
siapa? Allah sendiri, bukan? Karena dia mengasihi. Jadi kata Rasul Paulus, kasih itu selain mengasihi, dia itu sifatnya tidak berkesudahan. Ngetesnya bagaimana? Oh, hari ini aku mengasihi dia, tiba-tiba besok dia jahat sama aku, lalu aku udah berhenti aja, aku stop, aku sudah benci sama dia. Itu bukan kasih, itu namanya anget-anget tai ayam, atau cuma belas kasihan. Kalau yang namanya kasih, kata Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kasih itu tidak berkesudahan, akan terus mengasihi, seperti itu. Seorang ibu melahirkan, iya ibu atau melahirkan, masa bapak melahirkan? Seorang ibu melahirkan, wah dia mengasihi, ya, dia mengasihi anaknya. Lalu anaknya tentu dididik toh sampai dia mulai dewasa, mulai sekolah, dikasih, dijagain, ditungguin, sampai belajar, diajarin, makan, disuapin gitu ya, pokoknya dididik lah sampai besar. Ya, itu namanya mengasihi terus. Apakah berhenti? Oh, udah besar nih, udah mulai bisa bekerja? Tidak, masih terus saja. Ya sampai udah berumah tangga, masih mengasihi juga, masih ditanyain juga, udah makan apa belum, begitu ya. Itu bayangkan seorang ibu, terus sampai udah berumah tangga, sampai udah punya cucu, masih mengasihi juga, kagak berhenti tuh. Bayangin aja tuh ya, itu seperti itu ya. Itu namanya kasih tidak berkesudahan, gitu. Kasih anaknya banyak gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 selosin, sama, dia mengasihi aja. Dan barangkali yang mana nih ya, yang mana, oh nggak begitu, tahu dia, kenal yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 12, yang nomor berapa, hafal dia. Kenapa? Karena mengasihi. Begitu bandel ya, sahabatin sama dia. Nomor 3 bandel, sahabat, kenal dia. Oh enggak, salah sahabat. Ternyata yang bandel nomor 3, yang disahabat nomor 5, begitu? Oh enggak begitu, tahu dia. Nah itu namanya kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Waktu Allah mengasihi kita, waktu kita masih berdosa. Bahkan pemazmur bilang waktu kita belum lahir, bahkan dikatakan waktu kita masih dibentuk, dia sudah tahu, dia mengasihi kita. Waktu kita lagi bengal, waktu kita lagi berdosa, waktu kita lagi lemah, dia tetap mengasihi kita. Itu namanya kasih Allah tidak berkesudahan. Jadi kalau kita manusia bisa mengasihi, yang menurut Rasul Paulus nih, itu penting banget ya. Sekalipun engkau memiliki segala sesuatu apapun, paling pinter pengetahuan, paling bahkan imannya paling mantap deh pokoknya ya, gunung pindah terbang sekalian, tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya, kata Rasul Paulus. Yang lain bisa berhenti, berbahasa roh bisa berhenti, ya mujizat bisa satu saat juga bisa berhenti, tapi kasih itu tidak bisa berhenti. Bagaimana Allah mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Itu ketika kasih itu ada sama kita, selalu kita bisa mengasihi. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Sampai kapanpun Allah tetap mengasihi kita. Demikian pula kita, bukan? Tadi kita udah kasih contoh bagaimana kita mengasihi sesama kita, ya, bapak kepada anak-anak, kepada bapak, kepada sesama, kepada teman. Itu kalau ada kasih tidak ada keributan, tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Oke? Ayo kita lagi perdalam lagi tentang kasih. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ini yang terakhir ya.
kasih. Apa itu kasih? Yang menurut Rasul Paulus itu penting banget. Sekalipun kita miliki macam-macam, punya iman sekalipun, kalau nggak ada kasih nggak ada gunanya, kata Rasul Paulus gitu ya. Nah yang terakhir kita lihat bahwa Allah itu dia nggak sayang sekalipun anak itu anak kesayangannya. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Jadi dia korbankan anaknya. Artinya kasih itu membuat orang rela berkorban. Kasih, bukan kepaksa ya. Bukan ya udah deh daripada, oh enggak begitu. Tapi yang sungguh-sungguh itu karena kasih membuat orang rela berkorban. Kata Rasul Paulus lagi, dia tulis di Roma bahwa Allah karena mengasihi kita, bahkan anak kesayangannya sendiri direlakan. Manusia termasuk kita nih, banyaklah kita baca literatur ya. Sekalipun aku miskin nih ya, tapi biar anak-anakku kumpul, kau mau ambil anakku, kau beli berapapun tidak akan aku berikan, woi, gitu ya. Sekalipun aku miskin, kasih kepada kamu. Berapapun kau bayar, tidak, sorry ya, gitu ya. Kenapa? Karena aku mengasihi anak-anakku, kata ibunya, kata bapaknya gitu ya. Biar anaknya ada yang pada lapar, ada yang susah, ada yang lagi meler gitu ya. Biar begitu-begitu juga disayang. Kalau mau diambil sama orang, nggak bakalan dikasih, dibeli juga nggak dikasih. Kenapa? Enggak, pokoknya ini anakku. Kalau kau beli nanti kau jadikan apa pula dia di sana. Kagak bisa pokoknya. Kalau kau ambil nih lewati dulu mayatku. Wih, gitu ya. Dijaga banget. Kenapa? Karena mengasihi. Tetapi Allah saking mengasihinya, sangat-sangat mengasihi kepada setiap kita. Dia korbankan yang paling dia sayang. Yesus dikorbankan karena mengasihi kita. Jadi kasih itu membuat setiap kita rela berkorban. Jadi ukurannya itu jangan, aku sih punya kasih nih, aku punya kasih, Om Do ngomong doang gitu ya, nggak usah banyak ngomong, akan kelihatan gitu. Dilihat dari caranya, bisa menghargai setiap manusia itu adalah mulia karena ciptaan Tuhan, atau kasihnya itu nggak berhenti gitu ya mengasihi, karena kasih itu tidak berkesudahan. Dan yang tadi yang terakhir kita sedikit kita kupas adalah bahwa kasih itu tandanya rela berkorban. Karena Rasul Paulus bilang Yesus Allah pun begitu, dia mengorbankan Yesus anaknya yang dikasihinya. Buat siapa? Buat kita. Berarti kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Berarti Tuhan sangat sayang sama kita. Artinya kalau yang paling disayang, paling berharga aja dia rela dia korbankan, kata Rasul Paulus, apalagi urusan-urusan yang lain. Pasti Tuhan perhatikan kita. Berbahagialah kita, sukacitalah kita, semangatlah kita, karena kita adalah dalam kasih-Nya Tuhan, dalam kasih karunia. Itu sebabnya biar kasih Tuhan itu juga ada di dalam hati kita. Seperti Rasul Paulus, jangan sampai kita memiliki banyak hal tapi kita nggak punya kasih. Tapi katakan, Tuhan, kasih-Mu ada di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini sekali lagi dengan kasih-Mu menyadarkan, mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau ada bersekutu dengan kami. Biar kiranya hati-Mu ada di dalam hati kami. Biar kiranya segala berkat-Mu juga menjadi berkat bagi setiap pribadi, kepada siapapun, karena
mengasihi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman, dan kami percaya firman itu menjadi kekuatan kepada setiap kami. Firman itu berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, seperti apa yang ingin Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami adalah umat-Mu, kami adalah kesayangan-Mu, dan Engkau rela berkorban demi kami. Dan saat ini kami berada dalam keselamatan itu, suatu jaminan pemeliharaan selama kami di dalam dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Hari ini, hari pertama ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan untuk sepanjang minggu ini. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu agar kami juga bisa mengasihi mereka yang bekerja. Tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja, karena kasih Allah bersama dengan Engkau. Kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka ada dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Jagai juga dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan Engkau berikan umur panjang sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Engkau cukupi, berkati anak-anaknya, mantu-mantunya. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin kami bersekutu berhimpun pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kemenangan, buat firman yang Engkau berikan, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami mengucap syukur, saat kami memuji Engkau, saat kami bersekutu bersama dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus sedang bekerja dengan iman, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan, berkat daripada firman Allah yang hidup. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala